Oke, siap. Oke, pertama-tama thank you banget ya Bro Kevin ya Yes. udah willing menyisakan waktu ya di Jumat malam ini gitu kan. Siapa tahu sibuk gitu kan. Nah, dan tentunya banyak juga teman-teman John Troopers yang grateful gitu ya buat kehadiran lo nih malam hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol dikit lah ya. Kita pengen tahu nih insight atau enggak pendapat lo juga lah seputar topik malam hari ini gitu kan, karena judulnya adalah analisa emiten penghuni IDX Carbon gitu kan. Mungkin nggak harus langsung analisa, mungkin teman-teman juga di sini kan banyak yang nggak tahu nih bursa karbon itu apa gitu dan sebagainya. Nah tapi sebelum kita sampai ke topiknya, seperti biasa langsung aja nih gue mau nanya mengenai pendapat lo terhadap market kita minggu ini. Kalau misalnya hari ini kan kita lihat kan dia 0,0 turun ya 0,03 gitu kan, secara 5 hari juga actually seminggu ini minus ya 0,75%. Nah, what do you think nih about market sekarang? Sepi kah atau ada potensi? Boleh di-share sama teman-teman John Troopers. Oke, mungkin update ya, mungkin berapa hari terakhir ini buat teman-teman yang nggak gitu liatin market tiap hari banget. Jadi belakangan ini memang khususnya mungkin 3 hari terakhir ya semenjak sebelum libur itu memang market kita drop koreksi lumayan dalam, dan sekarang ini by technical sedang uji support trendline jangka pendeknya. Jadi sebenarnya kita tuh udah uptrend mulai dari 17 Juli ya, dari pertengahan Juli udah mulai bikin higher high higher low, udah cukup oke sebetulnya. Cuma sekarang ini lagi ngetes support nih di sekitar 69 sampai 69.30. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi mau buy on weakness, menurut gua kalau misalkan untuk pantulan ke atas beberapa persen, menurut gua sekarang momentumnya resikonya rendah lah. Artinya kalau misalkan udah jebol 6.900, mungkin menurut gua udah boleh raise cash lagi nih. Itu untuk dari sisi teknikalnya, karena menurut gua secara sampai akhir tahun mungkin menurut gue kita masih bakalan ngerasain koreksi lagi ya, mungkin, tapi koreksinya kalau gue mungkin worst case-nya ini sampai 6770 lah. Ini worst case skenario. Jadi kalau misalkan any price ya teman-teman dapat harga IHSG-nya pas di 6770, mungkin range-nya kasih range sampai 6820 gitu ya, 50 poin. Menurut gue itu momen yang bagus buat teman-teman misalkan mau buy on weakness nih untuk di keep sampai ke 2024. Tapi secara overall, menurut gue, kalau misalkan kita tarik lumayan jangka menengah gitu ya, 6 bulan atau 1 tahun ke depan, outlook gue sih sebenarnya IHSG masih bisa ke atas ya. Mungkin kita bakalan lihat IHSG retest di resistance all time high-nya ya, malah di 72 sampai 73. Cuma makanya kalau misalkan nanti ada koreksi-koreksi dikit nih, kan lumayan ya, 6770, 6820, menurut gue itu untuk buy on weakness cukup menarik gitu ya, karena menurut gua setelah naik lumayan tinggi, kalau misalkan kita lihat dari daily atau time frame 1 jamnya, sebenarnya ketika chart candle IHSG kita bikin higher high itu MACD-nya nggak berhasil bikin higher high, justru udah 3 kali ini bikin lower high ya. Kita bisa ngomong ini bearish divergence. So artinya kalau misalkan nanti ada koreksi, menurut gua itu wajar aja, karena udah lumayan lama kan, dari pertengahan Juli sampai pertengahan September gitu, udah 2 bulan kita naik terus gitu, belum ada koreksi yang terlalu berarti. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita koreksi dulu, istirahat sebentar, justru udah harus siap-siap lagi nih nanti ya di dekat-dekat area bawah gitu, 6770 range sampai 6860 mungkin kalau menurut gue udah boleh mulai cicil ya, tinggal porsinya dibesarin ke bawah untuk buy on weakness. Overall gitu bro, kalau misalkan gue lihat IHSG-nya ya. Oke, I see. Jadi tadi kalau misalnya gue tangkap berarti butuh 6 bulan lah ya sampai 1 tahun ke depan gitu ya untuk naik gitu ya. Betul. Kalau misalnya estimasi lu untuk sisa bulan di tahun ini, apakah akan tetap begini aja sideways atau akan lewat dari 7.000 atau gimana nih? Kalau secara teknikal katanya gimana? Kalau gue lihat ya, kalau by technical sampai akhir tahun menurut gue belum bisa lewatin all time high, belum bisa nyentuh sana lah. Tapi mungkin target 7.000 di tahun ini menurut gue cukup visible bro. Jadi seandainya nanti turun ke 67 something, 68, terus rebound sampai ke lewatin 7.000 lagi, area-area situ menurut gue bisa ya untuk sampai di Desember di tahun ini. Itu sih. Tapi kalau misalkan untuk all time high-nya lagi, menurut gue mungkin baru akan kejadian di 2024 ya menurut gue. I see.
Oke. Thank you ya bro ya buat pandangan lo nih terhadap pergerakan Yes. market sekarang ini ya. Jadi dari sisi technical analysis gitu kan. Dan mungkin pertanyaan gue jadi menurut lo, jadi untuk market sekarang ini dengan keadaan sekarang ini, apakah ini wait and see atau ini lebih ke arah tetap ada opportunity atau bagaimana nih? Kalau misalnya dari lo aja, ini kan opini ya. Jadi kalau dari lu sendiri melihat dengan keadaan market sekarang itu bagusnya gimana nih? Sebelum kita ngobrolin ke topik selanjutnya nih, gue pengen tahu banget nih pendapat lu untuk hal ini. Ya, kalau misalkan gue lihat ya sekarang, kalau misalkan sekarang kondisi teman-teman ini lagi bingung nih, lagi galau banget mau antara mau mulai beli atau masih simpan cash buat nanti buy on weakness. Kalau menurut gue ya, personally ini kita bakalan ada koreksi ya. Jadi mulai kecil ketika nanti dia udah mulai di 68, 60, porsinya sampai bawah itu semakin besar. Jadi untuk beli sekarang, menurut gue better untuk wait and see. Karena memang kita lagi ada di support, cuma support uptrend yang kelihatannya udah mulai melemah beberapa hari terakhir. Tapi kalau misalkan mau spek, bolehlah sedikit kita masuk karena jaga aja di level 6.900 itu boleh. Cuma untuk masuk banyak agresif bakalan lanjut rally yang lumayan panjang kayak yang kita alamin dari bulan Juli, menurut gue belum. Jadi wait and see, buy on weakness. Kalau mau trading kecil ya, bagi porsi aja, menurut gue sekarang nggak apa-apa. I see. Nah ini penting banget nih pasti buat teman-teman cuan troopers pengen tahu gitu ya istilahnya dari tanggapan lu juga gitu kan, bagaimana menanggapi keadaan sekarang gitu kan, apalagi buat teman-teman cuan troopers yang bisa dibilang mungkin jam terbangnya belum terlalu banyak lah ya di dalam dunia investasi ataupun trading. Pasti istilahnya pendapat itu bagus lah ya buat teman-teman sekarang yang nonton untuk bisa dijadikan pertimbangan juga gitu ya teman-teman ya. Tetap kalian disclaimer ya, kalau misalnya mau belajar atau mengambil keputusan itu baik lagi ke kalian masing-masing ya, tetap lakukan riset kalian juga ya di your own research. Oke. Kita lanjut kali ya. Sekarang nih menurut lo nih ngomongin tentang sentimen ya bro. Kira-kira ada nggak nih sentimen yang lu perhatiin nih selama ini kira-kira terjadi di pasar modal gitu kan? Sentimen mungkin banyak, tapi kan biasanya kita juga kurasi ya. Maksudnya kan sentimen apa aja nih kira-kira yang memang patut gitu kan kita perhatikan gitu kan. Contohnya mungkin dari secara global atau mungkin domestik yang kira-kira ada potensi nih begitu kan, atau mungkin juga menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan juga supaya bisa berhati-hati gitu kan. Boleh nggak di-share sama teman-teman cuan troopers nih, kira-kira ada sentimen-sentimen apa aja nih yang supaya kita yang nonton malam hari ini bisa aware? Mungkin ini ya, kalau misalkan menurut gue sentimen dalam negeri yang bisa benar-benar ngegerakin market arahnya lebih jelas kemana adalah deklarasi capres-cawapres sama partai politik pendukung, bro. Karena sekarang menurut gua ya, terutama fund-fund besar yang memang lagi hitung-hitungan ya kelihatannya ya, kira-kira mereka bakal dukung siapa, karena hitung-hitungannya masih belum jelas, belum ada deklarasi dari cawapresnya gitu. Padahal kita tahu cawapres ini jadi kadang-kadang bisa jadi faktor penentu ya, karena kita udah tahu presidennya siapa, sekarang tinggal pembagiannya bakalan lebih kemana dari cawapresnya. Jadi once menurut gua udah sampai daftar gitu ya, udah sampai mendaftarkan diri, udah jelas namanya siapa, partai politik mendukung sudah siapa, menurut gue baru akan lebih jelas lagi arah market, karena fund-fund besar, smart money sudah mulai akan ada hitung-hitungan gitu, mereka akan plot dukungan ke siapa dan kelihatannya baru ada sentimen lebih lanjut ke sana. Plus satu lagi menurut gue ya, karena kita ngomongin cawapres, kita bisa spekulasi mungkin sentimennya akan ada ketika salah satu grup gitu ya, atau pemenang atau yang punya grup di bursa, terus tiba-tiba maju jadi cawapres, menurut gue sentimennya bisa pro banget ke sana sih. Jadi kalau misalkan kita tahu kan nama-nama beberapa pengusaha yang akan maju, mungkin ada Pak Erick Thohir, ada Pak Sandi gitu ya. Jadi menurut gue kalau misalkan dua nama ini berhasil maju, ini bisa jadi sentimen positif lah, at least jangka pendek buat saham-saham yang terrelasi sama dua figur ini menurut gua. Sama mungkin satu lagi ya, kemarin juga kan kita sempat ada bahas tuh yang tentang konstruksi ya, dimana sebenarnya setelah hilang bertahun-tahun terakhir gitu ya, tiba-tiba konstruksi mulai bottoming, mulai naik, dan flow-nya juga kelihatan cukup konsisten. Jadi menurut gua
isu yang tren yang lagi akan panas tuh beberapa waktu ke depan tuh itu ya. Besides yang bakal kita bahas ini karbon ya, IDX karbon. Mungkin trennya sementara itu ketiga ini, bro. Oke, ya. Thank you ya, bro ya. Jadi ini buat teman-teman cuan troopers ini ada beberapa sentimen gitu ya yang diperhatikan sama Kevin Billy ya, dan tentunya buat teman-teman juga bisa menjadi apa ya, pegangan juga ya kalau misalnya melihat berita ya. Topik-topik yang tadi udah di-mention itu bisa menjadi sesuatu yang kalian perhatikan juga nih begitu ke depannya. Oke, kita mau masuk aja langsung nih ya ke topik kita malam hari ini. Nih aku mau encourage dulu buat teman-teman ya yang nonton malam hari ini. Tadi udah ada beberapa yang nanya. Tetap ya teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan boleh aja di Q&A-nya ya, di question box-nya tinggal tap aja. Kalau mau tentang saham nih udah ada yang nanya ya, tadi tentang Akra contohnya, dan juga tadi ada yang nanya tentang apakah akhir bulan Desember ada Santa Claus Rally dan sebagainya. Nanti itu akan kita jawab ya teman-teman ya di penghujung dari IG Live kita malam hari ini. Oke bro, jadi ngomongin tentang IDX Karbon nih. Apa itu IDX Karbon bro? Apa itu bursa karbon? Oke. Mungkin boleh jelasin buat kita yang nonton hari ini. Boleh. Jadi kurang lebih gini teman-teman, sebenarnya ternyata banyak pertanyaan, sebenarnya banyak berita yang bahas tentang IDX karbon, bursa karbon, tapi belum banyak yang paham nih kira-kira gimana ini buat apa gitu loh, cara kerjanya gimana, dan apa hubungannya sampai bisa nguntungin emiten. Jadi teman-teman mungkin boleh siapin catatan barangkali kalau ada yang mau nyatet. Dan ini lagi-lagi ini beda sama sebenarnya di tahun lalu tuh ya, akhir tahun 2022 itu pernah ada yang namanya IDX LQ45 Low Carbon Leaders. Itu launching di B20 gitu ya. Dan ini beda dari itu. Kalau misalkan yang waktu itu, yang IDX LQ45 Low Carbon ini isinya ya saham-saham yang dianggap cukup ramah lingkungan gitu untuk dimasukin ke indeks ini. Dan ini beda sama IDX Carbon atau carbon trading yang kemarin ini dirilis gitu ya. Jadi menurut gua kita harus tahu dulu kalau ini memang beda gitu ya. Dan buat teman-teman yang ngelihat IDX Carbon, kenapa harus ada IDX-nya gitu-gitu kan? Kadang-kadang takutnya disalahartikan tuh jadi saham gitu. Jadi menurut gua gini, kalau misalkan kita ngomongin perusahaan yang ada di bursa kita, itu terutama mungkin Indonesia ya, negara berkembang yang perusahaannya nggak semua, masih dikit lah yang fokus banget sama lingkungan. Makanya di setiap aktivitasnya itu banyak banget yang mungkin efek gas rumah kaca yang dampaknya nggak bagus sama lingkungan. Nah, pemerintah itu ada regulasi yang membatasi, oke, perusahaan ini batas karbonnya, batas emisinya sekian. Let's say dia 80% gitu. Terus ada perusahaan lain yang memang industrinya beda, dia dikasih limit mungkin 90%. Terus ada lagi perusahaan lain dikasih limit beda-beda. Nah, setiap perusahaan itu ada limitnya, dan kalau misalkan perusahaan itu emisi gas buangnya yang merusak lingkungan itu melebihi limit yang telah ditetapkan, itu nantinya akan ada namanya pajak karbon yang bertahap pemerintah akan bikin. Nah pastinya perusahaan-perusahaan itu bakalan mikir gimana caranya supaya dia nggak bayar pajak karbon terlalu besar. Selain dia jadi perusahaan yang lebih ramah lingkungan, tapi ya seramah-ramahnya perusahaan semen tetap aja nggak ramah gitu kan, tetap aja ada gitu ya, ada yang dibuang. Nah sekarang mereka tuh lagi pusing gimana caranya mengurangi emisi dengan cara dia punya produksi diganti atau dia nambahin limit. Nah, kayak tadi limit yang dibahas kan udah ditetapkan tuh sama pemerintah. Nah, bursa karbon ini atau carbon trading ini sebenarnya itu untuk membeli limit, lebih ke sana. Jadi teman-teman misalkan punya perusahaan limitnya melebihi batas nih. Nah, kalian cari perusahaan mana yang bisa jual limit itu. Artinya perusahaan yang menjual itu harus cukup green. Harus kayak misalkan, makanya kemarin tuh sentimennya kemana? Ke Arko gitu kan, ke Kin, yang mana dia punya pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, yang pasti mereka akan dapat ekstra kredit gitu ya, tambahan karbon. Nah, perusahaan-perusahaan yang merasa daripada gua
ngorbanin produksi dengan jadi lebih green, mendingan gue beli aja limit perusahaan-perusahaan itu.